Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Belajar Bahasa Jepang bersama Aiko. Saya orang Jepang dan guru bahasa Jepang. Podcast ini bisa kalian dengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Kalau kalian ingin mendukung podcast ini, kalian bisa mendukung lewat Patreon. Di Patreon, kalian juga bisa membaca skrip setiap episode. Kalian juga bisa bertanya langsung ke saya, dan pertanyaannya akan saya jawab di podcast sebagai konten khusus Patreon. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar perkenalan dasar dalam bahasa Jepang, seperti Hajimemashite dan Aiko desu. Hari ini kita lanjut ke satu ungkapan Jepang yang sangat sering dipakai, tapi juga sering membuat pembelajar bingung. Ungkapan itu adalah yoroshiku onegai shimasu. Banyak pembelajar bertanya, artinya apa sih? Jawaban singkatannya, ungkapan ini tidak bisa terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia atau Inggris. Kadang diterjemahkan sebagai Please treat me well atau Nice to work with you. Tapi sebenarnya yoroshiku onegai shimasu bukan tentang satu tindakan tertentu. Ungkapan ini lebih ke hubungan dengan orang lain. Kalau dijelaskan sebagai perasaan, kurang lebih isinya seperti ini. Kita akan mulai berhubungan. Mungkin saya akan merepotkan kamu. Tolong bantu saya. Saya juga akan berusaha bersikap baik. Mari kita jalani dengan lancar. Kalimat seperti ini tidak pernah benar-benar diucapkan, tapi ini adalah sikap yang ingin disampaikan. Karena itu, yoroshiku onegai shimasu terdengar sopan, neutral, dan aman dipakai di banyak situasi. Tapi ada satu hal penting. Walaupun ungkapan ini pada dasarnya sopan, cara mengucapkannya bisa mengubah kesan. Misalnya, kalau atasan berkata ke bawahan, "Ja, yoroshiku," atau "yoroshiku na." Dalam konteks ini, kesannya bisa terdengar seperti perintah. Misalnya, "Kerjakan dengan baik ya." Jadi, meskipun katanya sama, kesannya bisa berbeda tergantung situasi, posisi, jarak antar orang, dan juga intonasi. Sekarang kita lihat perbedaan nuansa berdasarkan kapan ungkapan ini diucapkan. Yoroshiku onegai shimasu. Nuansanya bisa sedikit berubah tergantung kapan kita mengatakannya. Kalau diucapkan saat mulai bekerja, misalnya, "Kyou wa yoroshiku onegai shimasu." Dalam kasus ini, fokusnya ada pada hari ini. Artinya kira-kira, hari ini kita akan bekerja bersama. Jadi, mari kita kerja sama dengan baik. Sebaiknya, kalau diucapkan di akhir meeting atau di akhir percakapan, seperti, "Korekara mo yoroshiku onegai shimasu." Di sini fokusnya bukan hanya hari ini, tetapi hubungan ke depan. Maksudnya, mulai sekarang dan seterusnya, saya harap kita bisa terus bekerja sama dengan baik. Sekarang, kita bahas sedikit tentang variasi ungkapan yoroshiku. Kalian mungkin pernah mendengar beberapa variasi berikut. Pertama, yoro. Yoro. Ini sangat casual, dipakai hanya antar teman dekat. Kedua,
よろしく。よろしく。Ini juga casual dan singkat, tergantung nada, bisa terdengar lama atau agak datar. Ketiga, どうぞよろしく。どうぞよろしく。Ini sedikit lebih sopan daripada よろしく。Sering muncul di buku seperti みんなの日本語。Tetapi dalam percakapan sehari-hari, kalimat ini jarang dipakai karena terdengar agak kurang sopan dan tidak lengkap. Keempat, よろしくお願いします。よろしくお願いします。Ini variasi standar, neutral, dan paling aman. Cocok untuk hampir semua situasi. Kelima, よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。Ini lebih sopan dan lebih formal. Sering dipakai dalam bisnis atau layanan. Keenam, よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。Ini sangat formal. Biasanya dipakai dalam situasi resmi atau pelayanan tingkat tinggi. Untuk pembelajar, kalau kalian bingung mau pakai yang mana, cukup pakai よろしくお願いします。Itu sudah aman. Terakhir, sedikit tentang membungkuk dan pengucapan. Dalam situasi formal atau bisnis, orang Jepang sering membungkuk ringan saat mengucapkan よろしくお願いします。Tidak perlu membungkuk dalam-dalam, sedikit saja sudah cukup. Dan satu poin penting, ungkapan ini sebaiknya diucapkan dalam satu napas. Jangan dipisah-pisah. よろしくお願いします。よろしくお願いします。Diucapkan mengalir sebagai satu ungkapan. Digabungkan, perkenalan dasar dalam bahasa Jepang jadi seperti ini. Hajimemashite, Aiko desu. よろしくお願いします。Tiga frasa sederhana, tapi sangat sering dipakai. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Dalam situasi apa kalian paling sering mendengar atau memakai よろしくお願いします? Di sekolah, di tempat kerja, atau saat bertemu orang baru? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kali ini kita sampai di sini. Kalau kalian punya kesan, pertanyaan, atau permintaan topik, silakan tulis di komentar atau kirim DM lewat Instagram. Podcast ini bisa kalian dengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.